Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jami'il awliya wa suhada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din, khususan Abu Yazid Muhammad bin Arabi al-Malik al-Asani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani, wa khususan ila al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad sahibur risalatul mu'awanah amadanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita pertemuan yang lalu sampai di masalah ar-raja wal khauf. Raja yaitu optimis. Raja ini optimis terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berharap tetapi optimis terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-khauf yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia maknanya secara makna ini adalah kebalikannya. Kebalikannya. Kalau raja itu ada keoptimisan. Contoh Allah mengampuninya. Sedangkan khauf ada keyakinan bahwa Allah akan menyiksa orang yang berdosa. Jadi ini dua sikap yang memang berbeda. Jadi khauf dan raja ini harus ada pada diri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang khauf, kadang-kadang raja. Kapan khauf itu dipasang, kapan raja itu dipasang. Kita lanjutkan. Qala Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa aswar raja ma'rifatul qalbi bisa'ati rahmatillahi wa judihi wa azimi fadlihi wa isanihi wa jamili wa'dihi liman amila bi ta'atihi wa yatawalladu min hadhil ma'rifah halatu farhin bersama ar-raja. Asal daripada raja yaitu optimis terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berharap dan optimis terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati kita tahu akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan dermawannya Allah Subhanahu wa taala, besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, ihsannya Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu berbuat baik kepada hambanya. Tentu Allah itu baik. Makanya kita ada keoptimisan Allah itu baik. Di sini akan timbul roja. Tentu Allah akan baik dengan kita.
Wa jamil wa'di, dan bagusnya janji Allah Subhanahu wa taala liman amila bi taati, bagi orang yang melakukan ketaatan kepadanya. Dengan adanya perasaan ini, rahmat Allah itu luas. Allah ini Maha Pemurah, Allah ini Maha Baik. Nah, dengan itu ada keoptimisan. Pokoknya seorang melakukan, kalau tergelincir dari dosa, dia istighfar, dia harus optimis Allah Maha Baik, Allah akan mengampuni. Kalau dia melakukan satu kebaikan, dia optimis Allah ini Maha Baik, Allah ini karunia-Nya Maha Agung. Aku ibadahku seperti ini, tapi Allah Maha Baik. Allah tak akan nolak ibadah aku walaupun adanya seperti ini. Tapi kalau ada keyakinan semacam, aduh ini kayaknya Allah tak terima nih, itu kan namanya suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dikira Allah tuh jahat gitu. Jangan menganggap Allah tuh jahat. Nah, kadang ada perasaan seperti itu, suudzon itu kan seolah-olah Allah nih, ini Allah tak terima nih, berarti kan ada suudzon maksudnya. Memang Allah jahat? Allah tidak jahat. Allah itu Maha Baik. Nah, selagi kita berusaha, niat kita baik, insya Allah optimis namanya, rojak kita. Ya, berharap memang rahmat Allah akan dilimpahkan kepada kita. Wa yatawalladu min hadhil ma'rifah halatul farah, itu sama ar-raja. Dan disebabkan makrifat ini, maksudnya disebabkan dari pengetahuan tadi, Allah itu tahu, yakin kalau Allah itu Maha Baik, Maha luas karunia-Nya, ya, rahmat Allah sangat luas. Maka di situ akan ada perasaan gembira di dalam hati. Allah kan baik, Allah baik. Jadi ada kegembiraan, enggak rasanya kecut, sedih terus, tidak. Tapi kalau khauf, kebalikannya, jadi macam ada ketakutan, sedih. Aku harus beramal, aku harus beramal, aku harus beramal. Nah, itu. Sekarang kita sedang membahas rojaknya. Wa zamratul maqsudu minhu kasratul musarahati bil khairat. Sedangkan maksud daripada rojak itu adalah agar kita memperbanyak kebaikan-kebaikan. Allah Maha Baik. Kalau kita melakukan kebaikan, mesti Allah balas nanti ya. Mesti ketemu nanti ya. Tentu Allah kan rahmatnya sangat luas. Nah, tak mungkin kita buat baik Allah tak balas. Allah itu Maha Baik. Kemudian wasiddatul muhafadhi ala taati, dan dengan adanya perasaan yang seperti itu, maka orang akan menjaga ketaatannya. Dia akan selalu taat. Kenapa? Karena dia ada satu keyakinan, ya, kalau aku taat, Allah pasti balas aku dengan kebaikan. Itu. Ya. Orang tak ada rojaknya, aku ibadah aja, entah diterima entah tidak, entah apa. Jadi gitu. Terus apa tak naik haji? Aku ini masih kotor betul lah, tak anulah aku ini, anulah macam mana? Itu namanya salah, tidak ada rojaknya. Allah tuh Maha Baik kok. Sebesar apapun dosa seseorang, Allah tuh Tawwabur Rahim. Jangan menyangka Allah tak akan ngampuni aku. Nah, itu salah. Rojak harus dikembalikan keoptimisan terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berangkat dulu. Haji tambah itu haji tidak masih merasa gini, taklah aku belum lah, ini nanti gimana, jangan gitu. Ya tobatlah, kapan lagi. Wa inna ta'ata fi sabilil as-sabilul musila ila ridwanillahi wa jannati. Sedangkan ketaatan itu adalah jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya. Orang macam mana nak dapat ridha Allah? Macam mana biar Allah ridha sama kita? Ya taat. Ya taat, suruh sholat, suruh puasa, suruh haji, suruh zakat. Taat, jangan maksiat. Nanti Allah ridha sama kita, dan itu juga bisa mengantarkan kepada surga. Wa amal khawfu fa asluhu ma'rifatul qalbi bi jalalillahi wa qahri wa ghina'i an jami' khalqi wa sadidi qalbi wa li mi'adabihi alladhi
alladaini tu'adu bihima alladaini tawa'ada bihima min man asahu wa khalafa amrahu fayatawalladu min hadil ma'rifatu halatun wajal tusama al-khawf. Sedangkan asal daripada perasaan takut yaitu hati ini tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, wa qahrih wa ghinahu an jami' khalqih. Allah enggak butuh kepada makhluk. Kemudian juga tentang syadidi iqabih, begitu pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Mesti Allah akan menyiksa orang yang taat. Wa alimi adabihi, dahsyatnya siksanya dan pedihnya siksanya. Yang mana siksa tadi dan adab tadi itu dijanjikan bagi orang-orang man asahu wa khalafa amrahu, bagi orang yang bermaksiat kepadanya dan bagi orang yang tidak melakukan perintahnya. Fa tawalladu min hadhil ma'rifati halat wajal itu sama lafafu. Dengan adanya pengetahuan seperti ini, perasaan seperti ini, maka orang akan jadi takut. Besok di akhirat di kubur ada siksa kubur. Di akhirat nanti orang yang tak salat akan disiksa, dimasukkan ke neraka. Orang yang tidak berpuasa akan disiksa, orang yang zina akan disiksa, orang yang takabur akan disiksa. Dengan adanya begitu takut, akan timbul perasaan takut. Nah, ini namanya khaufnya di sini. Setelah itu wasamratul maksudah minhu tarkul ma'asi wasidal ikhtiras minha. Dan buahnya daripada khauf apa? Buahnya yaitu meninggalkan kemaksiatan. Orang kalau sudah takut dengan siksa Allah, takut dengan siksa kubur, tentu dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buahnya khauf. Nah, kemudian wasidatul ikhtiras minha, menjaga diri betul-betul jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'siyata hiya at-tariqul musila ila sakhatillah wa daril uqubatih. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu adalah jalan yang mengantarkan kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala dan kepada neraka jahanam, kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wa kullu raja wa kullu khaufin la yahmilani ala fil muwafaqati wa tarkil mukhalafati ma'dudani inda arbabil wazair minat turahat wa tahwisat allati la hasila laha wa la ta'ila tahtaha wa inna man raja syai'an talabah wa man khafa syai'an haraba minhu la mahalatah. Jadi masalah khauf dan roja ini jangan dibawa, maksudnya ini jangan digunakan untuk hal yang kebalikannya. Nah, contoh orang melakukan kemaksiatan, dia malah pakai roja. Maksudnya, Allah kan baik, tentu Allah ampuni aku. Dia zina, dia mabuk, nah, katanya Allah kan maha baik, tentu aku diampuni sama Allah. Nah, tidak gitu, tidak begitu, salah pasang namanya seperti itu. Di situ yang dipasang khauf. Maksudnya antara khauf dan roja ini harus tepat di dalam pemasangannya. Nah, rojaknya apa tadi, yang mestinya khauf jadi roja, yang mestinya roja jadi khauf. Orang ibadah rajin, takut, aduh macam mana ini nanti saudara aku tak diterima, aku disiksa, saudara aku tak diterima, aku disiksa. Salah, jangan gitu. Salah pasang. Jadi pemasangannya juga harus pas. Kalau pemasangannya tidak pas, berantakan. Ya, orang-orang ahli maksiat pasangnya roja, yang ahli ibadah pasangnya khauf. Nah, jadi dia sholat pun, puasa pun, aduh nanti ini puasaku tak diterima, aku disiksa sama Allah. Nah, macam mana? Mana optimismenya di mana?
Yang maksiat tambah maksiat. Kalau Allah menghendaki, Allah itu maha baik, kayak apapun aku, mesti aku dimasukkan sama Allah ke dalam surga. Allah tetap memaafkan aku. Allah maha baik sekali. Katanya. Wah, ya kan? Ini maksudnya seperti itu. Jadi intinya sebetulnya fa inna man rajasi antolabahu. Barang siapa yang mengharapkan sesuatu tentu dia akan mencarinya. Orang mengharap surga tentu harus ibadah. Nah, dia mengharapkan surga tapi maunya maksiat. Maksiat katanya Allah baik, nanti dimasukkan juga aku ke surga walaupun tak ibadah salah. Wa man khafa syai'an harba min ulam halata. Orang yang takut kepada sesuatu tentu dia akan lari dari situ. Orang takut dari neraka tentu dia lari dari neraka. Tentu dia takut untuk bermaksiat. Ini tidak. Katanya kau masuk neraka mau. Tak maulah, tapi nggak mau maksiat terus. Allah kan baik. Nah, itu. Jadi ketakutannya itu kok tidak ada buahnya sama sekali. Nah, itu salah di dalam mengaplikasikan al-khauf war raja. Walam anna nasa salasatun abdun qad anaba ila rabbi wa ma'anat nafsuhu bi wa qasa'at zulumatu sahwatihi bi isyraqi anwari qurbihi walam tabqa lahu ladatun illa bi munajatih wala rahata illa bi muamalatih wa saraja'u syauqan wa mahabbatan wa khafu ta'dhiman wa haibah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu ada 3 macam. Manusia itu ini kalau kita sedang membahas khauf dan roja, manusia itu ada 3 macam. Pertama, abdun, hamba yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Watmanat nafsu, kemudian hatinya sudah tentram, ya. Kemudian syahwatnya ini sudah bisa ditundukkan. Bi isyraqi anwari qurbi, disebabkan dahsyatnya pancaran kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya sama Allah, nafsu sudah bisa dikalahkan, ya. Dia pokoknya murni, hatinya sudah tenang, nafsu bisa dikalahkan karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam tabqalu ladzatun illa bi munajati, maka dia akan tidak ada lagi yang dia inginkan kelazatan, yaitu tidak ada yang lebih lazat lagi kecuali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kalau kita nih Masya Allah, orang awam, ya, orang awam makan sate tentu lebih enak daripada membaca Al-Quran, kan gitu. Makan sate, makan ikan panggang, enak mana sama berzikir? Enak mana? Sekarang contohlah, kita berzikir sama hidangannya tuh enak mana? Enak mana? Kata cikgu, ini panjang betul ini Ustaz, ini tak selesai-selesai, doanya panjang betul. Kalau kita kasih hidangan, ini baru enak, ya kan? Orang awam Bu, tapi orang-orang para aulia tuh Bu, kenikmatan itu adanya di munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para aulia tak ngefek ya, maka taala ketika dia munajat itu terasa kelazatan yang luar biasa. Itu memang begitu. Ada orang seperti itu, bukan tak ada. Kalau kita tidak merasakan seperti itu, bukan berarti tidak ada orang seperti itu. Ada, kita yang belum sampai ke sana. Gitu. Bermunajat enak, indah, lazat, gitu. Masya Allah, Allah marzuqna ya Rabb. Kemudian wala rahata illa bi muamalatihi, dan tidak ada rasa nyaman, rasa senang kecuali dia ketika bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah sama Allah enak, rasa hati tenang sama Allah, zikir sama Allah tak tenang. Coba duduk sama kawan yang tersinggung, dicakap macam-macam lah, yang inilah apalah, hati penat. Hati penat Bu. Jadi kadang-kadang berkumpul dengan manusia itu hati penat. Maka ketika itu terjadi, ini berarti Allah sedang menggiring untuk agar hamba-hambanya ini menuju kepada Allah, bermunajat kepada Allah, terasa
kelazatan, keindahan ketika bersama Allah Subhanahu wa taala, duduk sama Allah, kekhusyuan datang, nyaman. Kalau sama kawan banyak masalah, ngomongnya macam-macam, pusing kepala dengarkan. Nah, itu. Jadi dia tidak merasa nyaman, enak, ya, kecuali ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Faswara raja'u syauqan wa mahabbati. Dan kalau dah begitu, apa yang diharapkan oleh mereka orang-orang saleh ini, harapan mereka adalah rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu sama Allah, cinta sama Allah, rindu sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Nah, itu yang mereka harapkan lagi. Rojaknya yang diharapkan, yang dioptimiskan. Wa khaufu ta'diman wa haibatan. Dan ketika rasa takutnya itu karena dia sudah memang tidak lagi suka bermaksiat kepada Allah, tinggal buahnya jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dan hebah, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, haibahnya Allah Subhanahu wa taala. Khaufnya, karena khaufnya yang untuk masalah maksiat sudah pasti dia tidak meninggalkan maksiat. Dia bukan lagi tidak bermaksiat karena takut neraka, bukan, sudah. Kalau orang awam ini tidak maksiat karena takut neraka, itu orang awam. Nah, tapi orang-orang yang para aulia, orang-orang yang al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, enggak itu lagi dia tidak bermaksiat bukan karena itu, karena takziman, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini seorang wali perempuan. Termasuk wali perempuan. Jadi Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah ini dia kemana-mana ini bawa air sama api. Apa katanya? Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena menginginkan surga, maka aku akan bakar surga itu. Ketika surga itu sudah terbakar, tak ada surga, apakah kalian masih menyembah Allah? Ini maksudnya ini untuk peringkat atas loh. Kalau orang awam tentu ibadah tidak masuk surga lah. Tapi sebetulnya itu kurang, ke atas lagi. Sekarang kalau surga tak ada macam mana? Sama Allah kan Maha Kuasa nih. Surga sama Allah punya dihapus sama Allah, tak ada surga. Kira-kira masih ibadah tak? Masih ibadah. Atau kata saudara, siapa yang menyembah Allah karena takut neraka, maka aku akan matikan api neraka, aku siram neraka itu. Ketika neraka itu tidak ada, apakah kalian ini masih menyembah Allah? Neraka tak ada, surga tak ada. Kau masih menyembah Allah tak? Karena engkau takut neraka kan? Neraka tak ada. Kalau tak ada senanglah. Jadi tak menyembah Allah, kan? Tetapi menyembah Allah itu bukan karena itu. Ini maksudnya ini tingkatan. Orang iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala karena mahabbah, cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta sama Allah. Seorang anak ini kalau kita kiaskan. Ada 2 orang anak. Ya, ini seorang ayah punya 2 orang anak. Ini pengkiasan untuk mempermudah pemahaman saja. Anak yang satu, ini dua-duanya sama-sama rajin membantu orang tuanya. Tetapi yang satu kata dia, pas tanggal muda kata dia, minta duit ya, jajan ya, ini ya, apa. Jadi dia minta jatah, dia rajin bantu ayahnya. Tapi yang satu, dia membantu ayah bukan karena dia nak berharap duit bapaknya. Tidak. Aku ini membantu ayah karena aku suka, cinta aku sama ayah. Aku itu saja. Ayah tak usah bayar aku. Karena aku cinta sama ayah maka aku bantu ayah. Bukan aku nak ngarap duit ayah, tak. Tapi anak yang satunya nih kalau tak ada, ayah mana duit ya? Aku dah bantu ya, katanya kan. Itulah perbedaannya seperti itu. Jadi ibaratnya, ya Allah, aku dah ibadah nih, surga aku mana? Kan? Ibaratnya begitu. Mana surga aku? Ibaratnya begitu. Padahal semestinya kita itu beribadah lillahi ta'ala, murni karena Allah Subhanahu wa taala.
maksudnya gitu. Lah kamu ibadah karena surga apa karena Allah? Kan gitu akhirnya jatuhnya. Ini pembahasan apa? Sudah bukan awam. Kalau orang awam nggak salah. Untuk orang awam itu tidak salah. Kenapa ibadah? Ya biar masuk surga. Kenapa ibadah? Nggak masuk ya karena supaya tidak masuk neraka. Itu orang awam. Tetapi peringkat yang lebih atas lagi itu menyembah Allah Subhanahu wa taala karena cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tak cinta, macam mana nak cinta sama Allah? Ini bingung. Macam mana cara nak cinta sama Allah? Kan? Karena kita tidak mengembalikan kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sekarang contoh gini, ada orang setiap hari, contoh setiap hari ngasih duit kita 50.000. Setiap hari nih, setiap hari ketemu kasih 50.000, besok kasih 50.000, besok kasih 50.000. Setiap hari. Kira-kira hati kita nih ibu-ibu suka tak sama orang itu? Tentu suka, ya kan? Karena dia baik. Aku tak ada kerja dalam tiap hari ketemu kasih 50. Baik betul orang ini dengan aku. Tentu di situ akan timbul rasa suka. Nah, akan timbul rasa suka di situ. Kadang-kadang bukan tiap hari dikasih sekali aja seumur hidup dikenang dia. Itu pernah dikasih aku duit dulu. Masuk aku lagi butuh dikasih dia aku 200.000 umpamanya. Itu masih ada rasa sukanya gitu. Sekarang Allah masih kita apa coba? Allah masih kita apa? Semua nih dari atas sampai bawah nih Allah kasih kita. Tapi kita macam tak ada rasa terima kasih sama Allah. Rasa sekarang adanya hutang budi nih biasanya kita nih kepada sesama manusia. Tak enak lah. Ya aku dah hutang budi sama dia. Hutang budi kan. Jadi tetaplah ke sana. Mana perasaan kita utang budi sama Allah Subhanahu wa taala? Allah udah kasih mata, banyak orang yang tidak bisa melihat. Allah kasih kita mata, bisa melihat. Allah kasih kita kaki komplit, banyak orang yang tidak bisa berjalan. Allah kita kasih tangan komplit, banyak orang yang tangannya tidak ada atau tidak berfungsi. Allah kasih kita kesehatan, banyak orang yang sehari ini saat ini sedang sakit, tidak sehat seperti kita. Berarti Allah ini baik betul ya. Tak baik macam mana Pak? Allah sama kita. Baik kan? Coba sekarang contoh nih, Allah pilih kita ini sekarang. Allah lemahkan kita. Allah taruh kita di ranjang tidak bisa bergerak umpamanya. Allah butakan mata kita. Coba macam mana? Allah ini sayang, alhamdulillah Allah ini. Kok semuanya nih Allah baguskan saya. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kayak gitu. Allah untung jadikan kita ini tidak. Allah jadikan kita orang yang sangat melarat, makan rusak. Gitu. Nah itu contoh. Makanya dari seperti itu maka akan timbul rasa apa kita bilang ini kita ini macam ya kalau bahasa makhluk ini hutang budi. Nah dengan adanya hutang budi seperti itu maka di situ akan timbullah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau jadikan aku seperti ini, alhamdulillah. Engkau tidak jadikan aku seperti orang si fulan. Aku Kau jadikan beriman, enggak jadikan orang ateis, enggak jadikan orang ini. Kita beriman ini tidak pesan lu. Allah jadikan kita jadi orang yang beriman. Aku tak syukur terima kasih sama Allah. Cobalah bahwa lain orang jadi orang ateis, penyembah berhala, penyembah matahari, nggak kenal sama Tuhan. Kayak apa coba? Terima kasih ya Allah, Engkau telah pilih aku menjadi orang yang beriman. Terima kasih ya Allah, Engkau telah beri aku kesehatan zahiran wa batinan ya Allah. Untung bukan Engkau letakkan aku di tempat selain ini. Di situ akan ada terima kasih lah istilahnya. Syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sakit ini, sakit itu, Allah kasih kita sehat. Alhamdulillah. Di sini namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya menjadi cinta sama Allah Subhanahu wa taala, suka sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah cinta, dimarahin sama orang, mohon maaf. Kalau ada orang yang kita cintai betul, marah sama kita tak sakit hati. Tak sakit hati. Nah, orang kita cintai dia marah sama, sabar karena kita. Jadi ketika Allah ngasih teguran kita pun akan sabar, tidak langsung kita
apa istilahnya nih, macam mengeluh dan lain sebagainya. Ya memang ini pembahasan tasawuf. Ya begitulah, inilah apa ilmunya ya. Orang-orang khusus, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah, auliya wal muqarrabin. Kemudian warukun ilal mahdurat walladhi yanbaghi li hadzal abdu istibalul khawfi war raja hatta yakuna kajanahi ta'ir wa fil hadisi law wuzina, menjamin ya, tidak bisa menjamin bisa taat terus, bisa menjauhi kemaksiatan terus, ini naik turun ketaatannya ini. Juga di dalam masalah kemaksiatannya naik turun. Kalau tadi orang yang di atas nih pokoknya full ibadah, tak ada maksiat, memang derajatnya sudah luar biasa. Yang kedua nih dia masih naik turun, labil. Orang yang seperti ini dia harus memasang antara khauf dan roja ini sama dalam arti apa? Ketika dia berurusan dengan kemaksiatan, khaufnya harus pasang biar tak maksiat, bermaksiat. Ketika dia ibadah, rojanya dipasang. Antara khauf dan roja ini harus berimbang untuk orang yang golongan tengah tadi. Tapi untuk golongan yang pertama tadi, mereka memang sudah maksiat sudah jauh sekali dah ini, sampai mereka itu menyembah Allah bukan karena takut neraka dan bukan karena nak masuk surga, maksudnya bukan surga itu menjadi tujuan. Jadi khauf dan rojanya ini tidak seperti khauf dan roja yang orang yang pertengahan ini. Yang pertengahan ini memang yang persis derajat yang di tengah-tengah. Makanya kemudian kata wallazi yanbaghi li hadzal abdul istiwal khauf wa raja hatta yakuna kajana hayat ta'ir, dan hendaklah bagi orang hamba yang pada posisi seperti ini, berarti antara khauf dan raja hendaklah seperti dua sayapnya burung, sehingga dia berimbang, dia bisa terbang. Dua sayapnya burung, antara khaufnya, takutnya, antara rojanya, ya optimisnya itu tadi, itu harus jalan sama-sama. Wa fil hadits lafuzina al-khauful mu'mini wa raja'u la tadala. Di dalam sebuah hadis disebutkan kalaulah ditimbang khauf atau rasa takutnya seorang yang mukmin dan raja'nya orang yang bermukmin, la tadala, mesti dia akan sama rata. Ini wa hadza halu aktsaril mu'minin, dan ini adalah keadaan kebanyakan orang-orang yang beriman. Ini peringkat tengah kebanyakan. Kalau tadi peringkat atas, ini peringkat yang tengah. Kebanyakan kaum muslimin di sini posisinya. Jadi dia yaitu tadi beribadah karena berharap surga, ya, meninggalkan kemaksiatan karena takut neraka. Ini posisi yang bukan salah, tetapi setiap orang itu melakukan sesuatu sesuai dengan itikadnya, sesuai dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa abdun terakhir, qad ghalaba alaihi tahlid wastaula alaihi tafrid. Falaik bi ghalabatul khawfi alaihi liyatarajjara anil ma'asi illa indal mauti fa yabghi ayyakuna rajau ghaliba ala khawfi liqali sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Yang terakhir, yang ketiga, derajat yang paling bawah adalah hamba Allah yang mana sifat kemaksiatannya itu lebih dominan. Kalau tadi itu dia 50-50 yang tengah, antara maksiat dengan taatnya ini labil 50-50. Kalau ini yang terakhir, dia sifat kemaksiatannya lebih dominan. Jadi hawa nafsunya ini lebih kuat. Kalau orang yang seperti ini, dia harus memasang khaufnya harus lebih. Jadi sifat khauf itu harus diaplikasikan lebih. Supaya apa? Dia tidak maksiat sama Allah. Ini tidak suka maksiat, ini ingat takut sama Allah. Nak bermaksiat lagi takut sama Allah. Karena dia sudah lebih cenderung kepada kemaksiatan.
maka khaufnya harus lebih dipasang. Kecuali nanti di akhir hayat, ya, karena dia sudah bergumul dengan kemaksiatan, sudah dipasang khaufnya, pasang, masih tergelincir. Nanti di akhir hayat, ketika hembusan nafas terakhir, itu dia harus memasang khaufnya. Jadi makanya Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuksinu dhanna billah. Janganlah mati salah seorang kalian kecuali dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dosanya banyak, hidup dosanya banyak. Ketika sudah tergeletak menunggu nafas terakhir keluar, di situ harus husnudzon sama Allah. Ya Allah, memang dosaku banyak, tapi Engkau Maha Pengampun. Aku yakin Engkau mengampuni aku. Ya Allah, memang ibadahku sedikit berantakan, tapi Engkau Maha Pemurah, Engkau akan menerima semuanya, ya Allah. Jadi di situ khauf harus dipasang. Jangan pas akhir hayat khaufnya yang dipasang. Aduh, bagaimana aku nanti, bagaimana besok, aku disiksa, aku ini, neraka jahanam, siksa kubur. Itu salah. Harus husnuzon sama Allah di akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.